Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zarsa Dilasanti dari 11 Perawatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa contoh kasus pasien serta tindakan keperawatan yang dilakukan berdasarkan diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Langsung saja kita masuk ke kasus pertama. Seorang pasien perempuan usia 70 tahun dirawat di ruang inap dengan keluhan badan lemah, sulit bergerak. Pasien mengatakan mulut terasa kering dan tidak nyaman. Saat dilakukan pemeriksaan kebersihan mulut, pasien kurang dan pasien mengatakan belum mandi sejak kemarin. Tindakan yang saya lakukan adalah membawa pasien melakukan oral hygiene dan membantu pasien untuk mandi. Lalu alatnya yaitu diagnosa keperawatan yang muncul yaitu definisi perawatan diri berhubungan dengan kelemahan fisik. Intervensi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, melakukan observasi kemampuan pasien dalam melakukan perawatan diri. Yang kedua, membantu pasien melakukan oral hygiene untuk menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga, membantu pasien mandi agar kebersihan tetap terjaga. Yang keempat, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Lalu untuk kasus kedua, seorang pasien laki-laki usia 55 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan rambut terlihat kotor. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital menunjukkan didapatkan suhu tubuh 38,5 derajat Celcius. Lalu tindakan yang saya lakukan adalah memeriksa tanda-tanda vital dan membantu pasien untuk mencuci rambut. Alat yang saya gunakan yaitu diagnosa keperawatan yang muncul yaitu hipotermia berhubungan dengan proses infeksi. Intervensi yang dilakukan yaitu memonitor suhu tubuh pasien secara berkala, lalu memonitor tanda-tanda vital dan menjaga kebersihan tubuh pasien termasuk rambut, serta memberikan edukasi kepada pasien agar banyak minum dan menjaga kebersihan diri. Lalu peran perawat pada kasus ini yaitu sebagai observasi dan caregiver, yaitu memantau kondisi pasien serta membantu meningkatkan kenyamanan pasien. Dan pada kasus ketiga yaitu seorang pasien perempuan usia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual, muntah sejak 1 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan terpasang infus di tangan kanan. Pasien juga mengeluhkan mulut rasa pahit. Tindakan yang saya lakukan adalah melakukan oral hygiene dan AF infus. Alat yang saya gunakan adalah diagnosa keperawatan yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual dan muntah. Intervensi yang dilakukan yaitu memonitor kondisi infus, melakukan perawatan infus sesuai prosedur, bantu pasien melakukan oral hygiene untuk meningkatkan kenyamanan, serta memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya menjaga kebersihan mulut. Peran perawat pada kasus ini adalah sebagai caregiver dan kolaborator. Lalu pada kasus keempat yaitu seorang pasien laki-laki usia 65 tahun dirawat di ruang inap setelah menjalani operasi. Pasien mengatakan sulit bergerak, merasa tidak nyaman karena belum mandi. Tindakan yang saya lakukan adalah membantu mobilisasi pasien dan membantu pasien untuk mandi. Alat yang saya gunakan yaitu diagnosa keperawatan yang muncul yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik yang pasca operasi. Intervensi yang dilakukan yaitu memonitor kemampuan mobilisasi pasien, membantu pasien melakukan mobilisasi secara bertahap, membantu pasien mandi, serta memberikan edukasi kepada pasien tentang manfaat mobilisasi untuk mempercepat proses pemulihan. Peran perawat pada kasus ini adalah sebagai caregiver dan rehabilitator pasien, membantu meningkatkan kemampuan aktivitas pasien.
Lalu untuk kasus kelima atau yang terakhir yaitu seorang pasien perempuan usia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam dan nyeri badan sejak 3 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan terpasang infus di tangan kiri. Tindakan yang saya lakukan adalah memberikan injeksi dan melakukan infus sesuai prosedur. Alat yang saya gunakan adalah fase keperawatan yang muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi. Intervensi yang dilakukan yaitu memonitor intensitas nyeri pasien, memonitor tanda-tanda vital, memberikan obat injeksi sesuai instruksi dokter, serta melakukan perawatan infus dengan teknik aseptik. Peran perawat pada kasus ini adalah sebagai kolaborator dan caregiver untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan. Demikian pemaparan beberapa kasus dan tindakan perawatan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai penerapan asuhan keperawatan dalam praktik keperawatan. Saya, Zafsa Zalianti dari kelas 11 keperawatan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.